Di dunia MotoGP, perubahan besar kadang terdengar seperti ide yang luar biasa, sampai akhirnya motor benar-benar turun ke lintasan. Dan itulah yang sedang dialami oleh Yamaha pada musim 2026. Setelah bertahun-tahun setia dengan mesin inline 4, Yamaha akhirnya memutuskan melakukan langkah yang cukup berani. Mereka mengganti konsep mesin menjadi V4. Kalau diibaratkan, ini seperti seseorang yang selama 20 tahun makan nasi goreng langganan. Lalu tiba-tiba memutuskan mencoba makanan super pedas level neraka. Harapannya sih enak, tapi begitu dicoba, wah, bentar, ini butuh adaptasi. Motor baru Yamaha tetap bernama Yamaha YZR M1, tapi jantungnya sudah benar-benar berbeda. Perubahan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak musim lalu. Karena Yamaha tahu kalau mereka terus memakai konsep lama, akan semakin sulit mengejar pabrikan lain. Masalahnya sekarang, perubahan besar seperti ini tidak pernah mudah. Direktur Yamaha Racing, Paolo Fabrizio, bahkan mengakui secara terbuka bahwa timnya menghadapi tantangan besar. Dan kata yang dia pakai cukup dramatis, menurutnya, Yamaha sekarang sedang mendaki gunung besar. Ingat bro, bukan bukit kecil ya, tapi gunung. Kalau dibayangkan, tim Yamaha sekarang seperti pendaki yang baru sampai pos 1, sementara tim lain sudah hampir sampai puncak. Seri pembuka musim MotoGP 2026 di Cheng International Circuit benar-benar menunjukkan kenyataan tersebut. Pembalap andalan Yamaha Quartararo menjadi pembalap terbaik Yamaha di sesi kualifikasi. Masalahnya posisi 16 bro. Ya, posisi ke-16. Kalau ini lomba kelas di sekolah, itu berarti duduknya di barisan belakang dekat pintu. Sementara rekan setimnya, Alex Rins, juga belum bisa membawa Yamaha ke barisan depan. Di sprint race Rins hanya finish posisi ke-15, sedangkan Quartararo di balapan utama hanya mampu finish posisi ke-14. Artinya Yamaha masih tertinggal cukup jauh dari para rivalnya. Dan kalau dilihat dari data, motor Yamaha sekitar 1 detik per lap lebih lambat dibandingkan para pemimpin balapan. Dalam MotoGP, 1 detik itu sangat besar. Itu seperti balapan lari 100 meter. Tapi satu orang mulai lari duluan sebelum pistol ditembakkan. Salah satu harapan Yamaha sebenarnya adalah peningkatan cengkeraman roda belakang. Karena selama beberapa musim terakhir, motor Yamaha sering kesulitan keluar tikungan dengan cepat. Sayangnya di Thailand, perbaikan itu belum benar-benar terlihat. Performa mesin juga masih kalah dibandingkan beberapa pabrikan lain. Tapi Yamaha tahu ini bukan proyek jangka pendek. Perubahan mesin V4 ini sebenarnya bagian dari strategi besar menuju MotoGP 2027. Pada musim tersebut, regulasi baru akan mulai berlaku. MotoGP akan menggunakan mesin 850 cc dan aturan aerodinamika baru. Motor akan didesain lebih ramping, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan karakter mesin seperti V4. Jadi Yamaha sekarang seperti mahasiswa yang sudah belajar materi ujian tahun depan. Sementara yang lain masih fokus ujian tahun ini. Menurut Fabrizio, Yamaha sadar perjalanan ini tidak akan mudah. Dia bahkan mengatakan dengan sangat jujur, tidak akan ada keajaiban. Artinya, tidak akan tiba-tiba ada upgrade yang membuat motor langsung lebih cepat 2 detik. Kalau itu terjadi, mungkin tim lain langsung protes ke race direction. Yamaha harus memperbaiki performa mereka sedikit demi sedikit. 1 langkah, 1 upgrade, dan mungkin 1 detik demi 1 detik. Masalah lain adalah tim Yamaha masih dalam tahap memahami karakter dasar motor V4 ini. Setiap kali motor turun ke lintasan, tim selalu menemukan hal baru. Kadang setelan suspensi tidak cocok. Kadang aerodinamika kurang stabil. Kadang ban belakang cepat habis. Ibarat beli motor baru. Hari pertama senang. Hari kedua mulai sadar teringat cicilan. Posisi duduknya kok agak aneh ya? Untungnya Yamaha punya satu keuntungan besar. Mereka memiliki status konsesi di MotoGP. Artinya Yamaha boleh melakukan lebih banyak pengembangan dibandingkan tim pabrikan lain. Lebih banyak tes, lebih banyak upgrade, lebih banyak eksperimen. Kalau tim lain seperti Chef yang hanya boleh mencoba 1 resep baru, Yamaha boleh mencoba beberapa resep sekaligus. Fabrizio berharap sepanjang musim 2026, grafik performa Yamaha bisa terus naik. Walaupun mungkin tidak langsung ke podium. Setidaknya bisa semakin mendekati barisan depan. Menariknya, pada musim 2025, kekuatan terbesar Yamaha justru ada di kualifikasi. Fabio Quartararo bahkan berhasil meraih 5 pole position sepanjang musim.
Itu berarti ketika sesi satu lap cepat, motor Yamaha sebenarnya cukup kuat. Tapi perubahan konsep motor membuat Yamaha harus mengorbankan sedikit performa tersebut. Pavesio mengakui bahwa di awal musim 2026, Yamaha mungkin akan kehilangan keunggulan di putaran cepat. Padahal itu adalah salah satu kekuatan mereka sebelumnya. Tapi menurutnya, ini adalah kompromi yang harus dilakukan. Tujuannya bukan sekadar cepat satu lap, melainkan konsisten sepanjang balapan. Dan itu memang salah satu kelemahan Yamaha dalam beberapa musim terakhir. Meski begitu, Yamaha masih melihat beberapa sisi positif dari balapan di Thailand. Di sprint race misalnya, jarak waktu antara Yamaha terbaik dengan pemenang sebenarnya hampir sama dengan musim lalu. Pada sprint race Thailand 2026, Quartararo finish 13,4 detik di belakang pemenang. Sedangkan pada musim ini, Jack Miller tertinggal sekitar 13,5 detik. Jadi secara matematis, Yamaha masih di level yang mirip. Masalahnya muncul di balapan utama. Disitulah Yamaha terlihat kesulitan menjaga performa sepanjang lomba. Jack Miller akhirnya finish 22,3 detik di belakang pemenang, yaitu Marco Bezzecchi, selisih yang cukup besar untuk ukuran MotoGP. Meski begitu, Yamaha tetap mencoba melihat sisi positif. Performa Miller bahkan masih lebih baik dibandingkan percobaan awal Quartararo dengan motor V4 sebelumnya. Artinya, setidaknya ada sedikit progres, walaupun mungkin progresnya seperti download internet di desa, pelan, tapi jalan terus. Dengan berbagai tantangan ini, Yamaha jelas harus bersabar. Motor V4 mereka mungkin belum langsung kompetitif, tapi jika pengembangan berjalan sesuai rencana, Yamaha berharap dalam beberapa musim ke depan, mereka bisa kembali bersaing di papan atas MotoGP. Karena di dunia balap, kadang tim yang terlihat tertinggal hari ini bisa saja menjadi ancaman terbesar beberapa tahun kemudian. Dan kalau proyek V4 Yamaha akhirnya berhasil, mungkin semua orang akan bilang, wah, ternyata gunung yang mereka daki dulu itu memang worth it. Sekian dulu bro, analisa dari Zona Racing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya bro.